Jadi kita bahas dulu nih dari yang ladies first ya, Weh, istimewa oh ladies first ya. gitu. Padahal tadi saya Tuh, udah mengajukan Mas Inung duluan loh. jangan. Nanti yang ini dari Mbak Inaya dulu aja biar lebih enak. Karena ini kelihatannya menarik. Nah, satu-satunya kan di sini narasumber wanitanya ini inspirasi nih pasti. Kenapa kok bisa sampai Mbak Inaya? Berarti kan ada something spesial. Nah, boleh sedikit cerita nggak nih Mbak Inaya? Kalau tadi kan sudah disampaikan ya di video profil, kita lihat juga berarti dapat kita lihat bahwa apa Mbak Inaya ini salah satu putri bungsunya almarhum Gus Dur. Bagaimana ini ceritanya menjadi seorang anak dari almarhum beliau? Rasanya bagaimana? Kok sampai jadi putri terakhir? Gimana ceritanya? Makanya aku bingung dengan pertanyaannya. Gimana ceritanya saya bisa jadi Kan, itu yang Mas terakhir? Inung yang bertanya. Kebetulan dibuatnya terakhir. Bagaimana rasanya apa ya menjadi sosok putri bungsu dari beliau almarhum Gus Dur ini? Iya. Dari Ini Mas David apa grogi atau gimana sampai nanyanya Goki. nanyanya sama dari Gus Dur gitu. Um, Mm-mm. rasanya agak-agak sepet. Agak-agak Aku sempat. enggak. Jadi rasanya ya ya ada enaknya, ada enggaknya ya sama seperti hal-hal lain bahwa tapi ya memang saya menganggap menjadi lahir sebagai putrinya Gus Dur dan Ibu Sinta gitu ya, dua orang yang luar biasa, yang sangat luar biasa dan lahir di keluarga Wahid itu buat saya adalah sebuah berkah yang buat saya itu nggak bisa saya nggak bisa berhenti bersyukur. Maksudnya dari begitu banyak manusia yang ada di dunia ini, saya kemudian diberi berkah untuk bisa lahir jadi putrinya Gus Dur dan Bu Sinta. Gitu. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Tapi juga memang bukan sesuatu yang selalu menyenangkan. Gitu. Ada kondisi-kondisi di mana bikin menghela nafas panjang gitu dan bilang sabar ya. Gitu. Karena lahir sebagai putrinya Gus Dur dan Ibu Sinta itu memiliki apa ya? Saya nggak mau bilang beban karena konotasinya jadi negatif, tapi memiliki bawaan-bawaan tertentu. Gitu. Seperti apa ketika Gus Dur wafat, gitu, misalnya. Kami lalu putri-putrinya itu mau nggak mau, suka nggak suka harus meneruskan pekerjaan yang sudah dibangun oleh beliau. Gitu. Jadi dan itu bukan sesuatu yang sangat mudah, jujur saja. Tapi untungnya ada teman-teman seperti Mas Inung, ada teman-teman seperti apa namanya Mas Yuska tadi, dan juga selalu ada sahabat-sahabatnya Gus Dur seperti Bante Damosubo yang kemudian sangat luar biasa kontribusinya untuk kemudian Menarik ya, seperti yang kita tahu kalau misalnya saya juga pernah dengar bahwa Gus Dur itu beliau mempunyai visi apa sih, memperjuangkan hak memanusiakan manusia ya. Dan kalau kita lihat juga pada acara hari ini di flyernya pun dituliskan bahwa salah satunya Mbak Nai ini adalah sosok yang apa ya aktif di kelompok Gus Durian. Nah, Gus Durian ini sebenarnya apa sih Mbak Nai? Apakah ini yang dibentuk oleh Gus Dur lalu diteruskan oleh Mbak Nai atau gimana? Kan kita juga belum tahu nih ceritanya. Kenapa kok istilah muncul Gus Durian? Bahkan nama Gus Durian ini pun masih sedikit yang mengetahuinya. Seperti itu. Boleh dari Mbak Nai menceritakan nih asal muasalnya Gus Durian biar kita ya. tahu. Jadi Gus Durian itu adalah kelompok pencinta durian. Jadi gini, Pak, setelah Gus Dur wafat, kami putri-putrinya dan keluarga pihak keluarga itu banyak didatangi oleh teman-teman dari berbagai kelompok, dari berbagai gitu.
terutama dari teman-teman kelompok minoritas misalnya. Bukan kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang kemudian misalnya selama ini banyak diperjuangkan oleh Gus Dur. Lalu mereka banyak sekali yang bilang, sekarang setelah Gus Dur nggak ada, terus kami gimana dong, gitu. Siapa yang akan menjaga, segala macam. Nah, lalu kami sekeluarga berupaya untuk menggantikan peran Bapak, gitu ya. Yang kami ini cuma berlima, di keluarga itu cuma berlima. Dan itu ternyata melelahkan sekali. Akhirnya kita bicara, wah ini kita mesti gimana ini, gitu. Terus kami bilang, Bapak itu ternyata ini ya, kekuatannya itu satu orang tapi seperti sejuta gitu. Ya udah kalau gitu kita cari aja orang kayak Bapak. Ternyata mencari orang seperti Gus Dur tidak mudah. Nah, akhirnya kami berpikiran, ya sudah, kalau memang nggak bisa mencari satu orang seperti Gus Dur, kita cari 1 juta orang itu aja. Kita kumpulkan, kita kejar, ayo kita rame-rame. Nah, sebelumnya sudah banyak orang-orang yang mendaku, seperti Mas Inung itu, dia kemana-mana selalu mengklaim, mengaku-ngaku sebagai anaknya Gus Dur. sebagai seorang Gus Durian, atau orang-orang yang kemudian percaya pada nilai-nilai yang dibawa oleh Gus Dur, diperjuangkan oleh Gus Dur. Nah, Mas Inung ini untuk mendapatkan keuntungan itu suka mengaku-ngaku seperti itu. Nah, akhirnya kami mengumpulkan teman-teman ini, sahabat-sahabatnya Gus Dur dan segala macam semuanya, lalu kita istilahnya rembukan. Lalu kita bangunlah yang namanya jaringan Gus Durian itu, yang sekarang ada di nggak hanya di Indonesia aja, tapi juga sudah ada di beberapa negara lain seperti Malaysia, Thailand, Syria, Mesir, Iran, dan beberapa negara lainnya. Jadi intinya adalah jaringan Gus Durian ini adalah orang-orang, kelompok orang yang berupaya untuk meneruskan perjuangannya Gus Dur supaya tidak hilang, dan bukan hanya supaya tidak hilang, karena urgensinya masih tinggi untuk tetap diperjuangkan. Oke, menarik ya. Berarti Gus Durian ini istilahnya dibentuk setelah beliau menjadi almarhum ya. Jadi untuk meneruskan visi dan misi. Betul ya, jaringan Gus Duriannya ya, Mbak Inai. Ya. Mbak Nai sendiri, kenapa kok bisa tiba-tiba mau ya terjun ke dalam dunia jaringan Gus Durian ini? Apakah dulunya dipaksa atau dijebak atau gimana ceritanya? Dijebak dia. Dijebak? Ditipu sama Mas Inung. Enggak. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, Mas. Itu bukan mak betunduk. Kami bangun pagi terus, wah, mendapatkan wangsit, aku tercerahkan, terus kemudian melakukan kerja-kerja dengan jaringan Gus Durian. Ya nggak gitulah. Itu prosesnya panjang dan segala macam. Tapi yang paling penting itu karena gini. Saya pengen membicarakan hal-hal yang jauh lebih relevan aja untuk teman-teman ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita mau ngomongin apa sih ini gitu kan. Jadi kayak gini, apa yang dibawa oleh Gus Dur gitu ya. Gus Dur itu adalah orang yang sangat percaya pada kerja-kerja masyarakat sipil. Saya kemarin kalau misalnya kita membaca ada sebagai seorang Muslim gitu ya, saya membaca ada satu era di mana Madinah itu di bawahnya Nabi Muhammad gitu, di bawahnya Muhammad sebagai pemimpin, itu kita mengalami mereka mengalami yang namanya masyarakat madani, atau masyarakat yang memang
kekuatannya ada di masyarakat sipil yang saling support, yang bergerak dengan sangat baik, demokrasi terjadi dengan sangat baik, bahkan bukan hanya Muslim saat itu, harmonisasi juga terjadi antara hubungan Muslim dengan Yahudi, dengan Kristen dan semuanya yang tinggal di Madinah saat itu. Nah, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat baik, kemudian kesejahteraan rakyat muncul gitu. Nah, itu kan sebenarnya menjadi cita-cita oleh bagi semua orang gitu. Ketika orang tinggal di satu negara pasti pengennya hidup di negara yang seperti itu gitu. Pun saya rasa itu juga yang diinginkan oleh seorang Gus Dur, terutama dia sebagai seorang Muslim gitu ya, dan juga sebagai seorang mungkin pada saat menjadi presiden gitu. Nah, beliau sangat percaya bahwa masyarakat itu memegang kendali yang sangat kuat, memegang peranan yang sangat besar dalam sebuah negara, di mana masyarakat yang sangat berdaya, masyarakat yang saling support satu sama lain, punya harmonisasi yang baik gitu. Itu akan bisa kemudian menjadi pengawas dalam menggerakkan demokrasi, itu akan menjadikan negara juga semakin kuat gitu. Nah, itu yang kemudian dicita-citakan oleh Gus Dur, dan itu dari dulu sudah dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur sangat percaya sebagai seorang Muslim, dia sangat percaya bahwa yang tadi dibilang sama Mas Inung gitu. Kekuatan Indonesia itu kan malah ada karena keberagamannya. Nah, itu yang kemudian perlu dikuatkan, itu adalah sebuah harta karun sebenarnya. Itu adalah sebuah modal yang sangat besar buat Indonesia untuk maju, dan itu yang oleh Gus Dur diupayakan untuk menjadi modal yang sangat baik gitu. Nah, jadi bagaimana Gus Dur kemudian membangun jembatan antara dengan kelompok-kelompok lain, dengan Bante misalnya, juga dengan pemimpin-pemimpin agama lain atau dari kelompok-kelompok apapun yang berbeda, tidak hanya agama. Gus Dur itu sebelum meninggal itu beliau jadi ini loh, jangan salah, beliau jadi penasehat kelompok waria. Jadi perbedaan itu ketika kita membicarakan soal keragaman itu bukan hanya persoalan antar agama. Keragaman itu ya keragaman, maka dia majemuk, dia jamak, dia banyak, dan bentuknya banyak. Gitu. Nah, itu yang kemudian oleh Gus Dur dijembatani. Jadi dari kecil itu sesuatu yang sangat familiar buat saya ketika saya melihat ada berbagai macam orang dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam latar belakang itu datang kepada Gus Dur atau didatangi oleh Gus Dur. Yeah. Bagaimana misalnya ketika Gus Dur meninggal, ada sekelompok perempuan gitu, enggak hanya perempuan, ada sekelompok orang dari ini adalah eyang-eyang yang dulu ditahan sebagai tahanan politik tahun 65, yang kemudian mengalami stigma luar biasa oleh masyarakat. Mereka dijauhkan oleh keluarganya, kemudian nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, nggak bisa punya tempat tinggal yang layak. Gitu. Dan oleh Gus Dur itu kemudian dibuatkan tempat. Salah satunya adalah di Rumah Jompo yang namanya Waluyo Abdi di Keramat Raya. Gitu. Sampai hari ini kami masih sering bikin program di sana bersama eyang-eyang itu. Nah, itu satu dari berbagai macam kelompok yang oleh Gus Dur dirangkul. Semasa Gus Dur hidup ya, berarti ya, Mbak Nai? Saya rasa bahkan sampai hari ini ada banyak sekali orang yang akan bercerita bahkan ketika tidak ada Gus Dur, maksudnya dalam secara fisik, mereka tetap merasakan pembelaan yang besar dari Gus Dur. Nah, mereka tetap merasakan rangkulannya Gus Dur. Itulah kekuatan saya rasa itulah kekuatannya seseorang yang memang yang kalau tadi dalam bahasanya Mas Inung membaktikan dirinya untuk kemanusiaan tadi itu.
Nah, itu adalah pengalaman saya dari kecil ketemu kelompok-kelompok itu dan segala macam. Jadi ini bukan proses satu malam tiba-tiba kami berpikir bahwa oh ini kita bikin aja nih jaringan Gus Dur, enggak begitu. Nah, pada prosesnya terutama pasca Gus Dur wafat gitu ya, bahkan sebenarnya sebelum Gus Dur wafat tentunya sudah banyak pekerjaan-pekerjaan seperti pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang dilemahkan, lalu kemudian juga ada yang dikenai diskriminasi, lalu juga ada kemudian bagaimana membangun jembatan itu supaya tetap terjalin, bagaimana upaya-upaya supaya demokrasi tetap berjalan dengan baik di Indonesia itu kan dilakukan. Tapi setelah Gus Dur nggak ada, apa ya bahasanya, ini panglima yang biasanya di depan ini terus nggak ada. Ini terus kemudian yang perang ini bukan perang ya, saya nggak akan bilang perang. Yang berjuang ini tentara-tentara ini terus gimana ya gitu. Nah ini yang kemudian kami merasa perlu kemudian kita membentuk satu jaringan untuk kelompok tadi ya. Kelompok yang berbudaya, harmonisasi lebih tadi. jaringan. Karena kalau kelompok itu bentuknya dia akan isolated gitu atau secluded gitu ya. Ini tidak. Ini jaringan Gus Durian itu boleh untuk semua orang, semua kalangan, apapun bentuknya, apapun latar belakangnya, siapapun Anda. Kalau Anda percaya dengan apa yang dibawa oleh Gus Dur dan mau untuk terus meneruskan nilai-nilai itu, maka Anda sangat bisa jadi bagian dari jaringan Gus Durian, siapapun Anda. Nah, ini yang akhirnya itu kami sebenarnya menarik sekali ya. Upaya dijahit itu orang ini. Makanya kenapa namanya jaringan. Jadi menarik sebenarnya. Jaringan itu ya, jaringan Gus Durian. Nah, kalau misalnya jaringan Gus Durian kan ini tadi membawa nilai-nilai tadi ya. Nah, kalau misalnya kalau kita kaitkan ya, kembali lagi, kalau kita kaitkan dengan relevansi zaman sekarang, sebenarnya khususnya tema kita ya, Sumpah Persatuan Indonesia, peran nilai-nilainya Gus Durian ini sebenarnya kalau di tengah-tengah masyarakat itu gimana menurut Mbak Nay? Apakah mudah goyah karena kemarin kalau kita lihat ada berita-berita demo segala macam, atau seperti apa dalam mewujudkan semangat persatuan itu dari jaringan Gus Durian ini menurut Mbak Nay sendiri? Wah, jaringan Gus Durian payah, udah bubarin aja. Nggak ikut-ikut ya saya Mas Minung. Enggak. Saya rasa gini, challenge itu jelas banyak. Dan terlepas dari adanya banyak sekali narasi pembicaraan, apakah masyarakat kita hari ini kita kembali ke yang dulu-dulu gitu ya. Apakah kemudian menjadi otoriter atau apa gitu. Terlepas dari itu semua, kita semua sadar bahwa challenge-nya banyak. Tantangannya banyak. Tantangan kita hari ini itu sangat banyak di masyarakat. Bahwa misalnya teman-teman mungkin merasakan satu atau dua kali merasakan yang sesimpel dibully aja karena identitasnya, atau kemudian melihat secara langsung bagaimana banyak sekali terjadi ketidakadilan yang muncul gitu di masyarakat. Apalagi kan sekarang ada sosial media di mana kita bisa dapetin info-info itu jauh lebih mudah gitu. Selalu ada orang yang merekam terus kemudian menyebarkan video gitu kan. Betul. Wah, ada apa di mana? Oh, si ini diskriminasi di itu. Cerita-cerita kayak misalnya kelompok beragama A diusir dari mana karena nggak punya izin rumah ibadah, itu jadi cerita yang sangat familiar saat ini gitu. Betul. Misalnya salah satunya, atau kelompok apapun lah dengan identitas apapun yang berbeda, yang dianggap berbeda, atau yang disebut dengan kaum lian ya, kaum yang beda dianggap beda dari mayoritas gitu. Nah, itu kan sekarang sesuatu yang
yang sering kita temuin di mana-mana, saya rasa bukan hanya di Indonesia, itu kecenderungan itu tren dunia gitu. Kalau di misalnya di Amerika kita sekarang bisa lihat konflik Black Lives Matter misalnya, atau konflik apa namanya kelompok-kelompok Rakhine atau yang dikenal dengan Rohingya gitu misalnya, kelompok muslim Rohingya di Myanmar misalnya, itu pokoknya ini banyak lah ini terjadi di mana-mana. Nah sehingga kalau kita ngomongin nilai, kalau kita ngomongin value, apa yang dibawa oleh Gus Dur itu adalah hal-hal yang sangat prinsip, hal-hal yang sangat yang namanya value. Dan value itu dia nggak berhenti hanya di satu waktu tertentu. Betul, selalu ada ya, meskipun beliau ada atau tidak ada ya. Ya, betul. Menarik ya. Nilai nah, memang sekarang jadi cukup, kalau menurut saya kebutuhannya cukup besar di Indonesia. Oke. Menarik ya. Berarti kalau misalnya, ini untuk jaringan Gus Durian. Nah, tadi Mbak Nai sempat singgung nih bahwa Bante nih, kita beralih nih ke Bante Dhamasubo, bahwa Bante Dhamasubo ini adalah salah satu sahabat dari almarhum Gus Dur. Nah, menurut Bante sendiri sebagai sahabatnya Gus Dur nih, apa sih keistimewaannya ketika memiliki tali silaturahmi dengan beliau? Kalau tadi kan dari Mbak Nai sebagai anaknya, kalau Bante kan sebagai sahabatnya almarhum Gus Dur. Ya. Merdeka. Semangat sekali Bante malam ini. Orang ini gimana sih? Kamu se-Indonesia enggak ini? Pasti Bante, se-Indonesia. Merdeka. Apa melempem kayak gini? Mengkhawatirkan ini Indonesia kayak tanah gini. Begini. Ya. Ini orang itu kan pakai salam agama. Ya, menyebutkan salam. Sedangkan kalau bukan bahasa sendiri, itu biasanya juga tidak fasih dan tidak meresapi. Bahkan dulu ada kesan bahwa salam dari yang beda agama itu tidak perlu disampaikan dan tidak perlu disambut. Itulah makanya memang saya kalau dalam wihara adalah ulama agama Buddha yang mempunyai otoritas tersendiri dan terhormat di dalam wihara. Tapi kalau saya keluar dari wihara, saya ini warga masyarakat negara Republik Indonesia. Gitu kan? Ya, betul. Lalu bangsa Indonesia ini punya salam sendiri. Bukan salam agama, yaitu salam kebangsaan. Juga punya doa. Doa kebangsaan. Doa bangsa Indonesia itu ya Indonesia Raya. Itu doanya bangsa Indonesia. Makanya kalau doa itu sudah lupa diucapkan, Indonesia-nya bisa kehilangan daya. Gitu. Lupa juga ya nanti sama Indonesianya sendiri ya. Indonesia Raya itu doa kebangsaan. Salam kebangsaan Indonesia itu ya merdeka. Enggak bunyi lah. Karena semuanya di mute, Bante. Lagi di mute, Bante. Ya. Dia masih mendimute, tangannya ya begini. Nah, tuh teman-teman. Oke. Kita mulai. Ayo, dokter. Merdeka. Nah. Ini saya. Baik, ini berbicara ada 3 generasi loh. Mungkin di antara yang ada di layar ini, saya yang rodok tua dikit. Wah. Jadi rodok tua yang dijadikan muda, gitu kira-kira. Baik, saudara-saudara sekalian, saya dengan Gus Dur itu sama-sama lahir di tanah Jawa Timur. Saya lahir di Telatah Kediri. Dur di Telatah mana itu? Jombang. Di Jombang ya. Jombang dan Kediri kan berdekatan kota kabupaten. Lalu juga mempunyai kesamaan. Teman saya yang dari
Eropa, dia pernah membuat penelitian manusia di Pulau Jawa. Yang Pulau Jawa terdiri dari beberapa wilayah ini ternyata mempunyai karakteristik yang tidak sama. Gitu. Jawa Barat, Jakarta, itu gila pangkat. Jawa Tengah, menurut teman saya itu beda dengan Jawa Timur. Jawa Timur pada umumnya adalah gila semangat. Jawa Tengah itu gila hormat. Sedangkan Bali itu gila jimat. Oh, jadi punya kesamaan. Kebetulan sejak lama tahun 80-an saya sudah mengikuti kegiatan Gus Dur ini sama-sama di Jawa Timur. Nah, sejak saya menjadi biku akhirnya agak pisah, lalu saya tinggal di Sulawesi selama 10 tahun. Tapi setelah kembali, ditarik kembali ke Jawa dan tinggal di Jakarta. Ternyata Jakarta ini, saya di Pondok Labu dekat dengan Ciganjur, hanya seberangan jalan, sehingga saya berdekatan. Loh, berarti Bante, sorry, ketemu Gus Dur itu karena sebuah event atau memang apa ya, Bante? Kok bisa tiba-tiba menjadi sahabat karib ini? Asal-muasalnya kenalnya ini dari mana ini mulainya? Sama-sama menjadi pecinta semangat. Pecinta semangat. Jadi hidup ini kan frekuensi. Kalau gelombangnya sama dimanapun ketemu. Tapi kalau gelombangnya tidak sama, ya tidak ketemu. Ya. Jadi sama-sama gila semangat. Semangat apa? Semangat kemanusiaan yang berkebudayaan. Saya punya moto, saya tidak sedih hanya karena tidak terkenal di masyarakat. Tetapi saya akan sedih kalau tidak bisa mengenal masyarakat.